Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putria Zahra. Di video ini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 3 di bab 4 di bab 7 struktur. Nah, untuk soalnya, buatlah program untuk mendata laptop di sebuah toko. Data yang disimpan meliputi merek, prosesor, RAM, dan harga dasar. User menginput jumlah data laptopnya, terus user dapat mencari laptop berdasarkan merek. Tampilan data laptop beserta harga akhir setelah ditambah pajak dengan ketentuan. Yang pertama, jika RAM kurang dari sama dengan 8 GB, maka pajak 5% dari harga dasar. Terus 2, jika RAM lebih dari sama dengan 8 GB, maka pajak 10% dari harga dasar. Gunakan fungsi untuk menghitung harga akhir. Lalu untuk deskripsi programnya, dimulai dengan program mendeklarasikan struktur laptop yang berisi merek, prosesor, RAM, dan harga. Kemudian, program membuat array bertipe struct untuk menyimpan data beberapa laptop. Selanjutnya, program meminta input jumlah laptop dan mengisi data laptop menggunakan perulangan. Setelah itu, uh, Setelah itu, program meminta input merek laptop yang ingin dicari, lalu melakukan proses pencarian pada data yang telah dimasukkan. Dan jika ditemukan merek yang sesuai, maka program akan menghitung harga akhir menggunakan function berdasarkan kapasitas RAM, di mana RAM kurang dari sama dengan 8 dikenakan pajak 5% dan RAM lebih dari 8 dikenakan pajak 10%. Terakhir, program menampilkan merek laptop beserta harga akhirnya. Lanjut ke flowchartnya. Ini untuk flowchart yang harga akhir. Itu kita mulai dengan start, lalu ini kondisi if jika L titik ram kurang dari sama dengan 8. Nah, itu tuh L-nya itu dari inisialisasi dari struct yang bernama laptop. Itu diinisialisasikan dengan L. Nah, untuk dot itu kayak yang memanggil isi dari struct-nya gitu. Jadi misal nih, kita udah apa namanya ngeinisialisasiin si struct itu jadi L. Nah, di dalam struct itu kan ada variabel RAM kan. Nah, cara kita menggunakannya itu dengan cara memanggil yang isi namanya tadi yang udah diinisialisasikan, itu berarti L, yang dengan menggunakan dot, lalu kita masukin variabel dari isi si struct itu yang kita butuhin. Jadi kalau di sini itu menggunakan l.ram, itu memanggil yang RAM dalam struct laptop itu tadi. Nah, jadi jika l.ram, jika RAM-nya itu kurang dari sama dengan 8, maka dia akan melakukan proses l laptop, struct laptop dengan yang variabel harga itu, berarti dengan melakukan proses harga ditambah dengan hasil dari 0,05 dikali dengan harga. Nah, lalu program akan berakhir. Tapi jika kondisi tadi salah, maka dia akan melakukan proses L dikali harga, itu dibacanya harga aja, nggak usah L dot harga, itu kepanjangan karena sama aja kan, harga ditambah hasil dari 0,10 dikali harga, lalu program akan berakhir. Bukan program, lalu fungsinya akan berakhir. Nah, lalu lanjut ke yang fungsi utamanya, itu start, memulai fungsinya. Lalu pengguna diminta untuk menginput jumlah laptop, disimpan di variabel n, lalu melakukan perulangan for untuk kayak menampilkan si output dari yang merek, prosesor, RAM, dan harga. Nah, lalu dengan perulangan for-nya itu inisialisasi i sama dengan 0, terus dengan kondisinya itu i kurang dari n. Nah, lalu jika perulangan for itu masih memenuhi kondisinya, maka dia akan menampilkan di outputnya
merek, terus prosesor, terus RAM, dan harga. Lalu dia akan melakukan proses lagi I++ untuk mengubah si nilai I-nya. Lalu akan melakukan perulangan itu sampai kondisinya tidak terpenuhi. Lalu jika sudah tidak terpenuhi lagi, maka dia akan mengoutput tanda petik cari merek. Terus nanti si penggunanya itu akan menginputkan sebuah merek laptop yang akan diinput ke variabel cari, lalu akan melakukan perulangan for dengan inisialisasi I sama dengan 0, lalu kondisinya itu I kurang dari N. Nah, di dalam perulangan for itu ada pengecekan kondisi tuh. Jika kondisi if jika merek itu sama dengan cari, misal nih merek yang kita masukin itu laptop, nah terus yang dicari itu juga kok kayak gitu sih, jika merek yang kita masukin itu Lenovo, terus yang kita ketik di pengguna ketik dicari itu juga Lenovo, itu berarti benar kan. Nah, maka dia akan menampilkan ke outputnya itu merek, yaitu Lenovo tadi, dengan ada spasi, lalu dia akan menampilkan proses dari yang fungsi harga akhir tadi. Dia akan menampilkan itu, lalu dia akan melakukan perubahan variabel I tadi dengan cara yang I++ itu, lalu akan melakukan itu sampai kondisinya salah, maka programnya akan berakhir. Nah, tapi untuk yang if tadi itu juga kalau misalnya dia salah, maka programnya juga akan berakhir. Begitu. Nah, lanjut ke pseudocode-nya. Nah, ini untuk untuk struktur itu kan emang pakai type, lalu laptop nama strukturnya tadi, terus record. Nah, ini isi atau elemen dari si struct laptop tadi. Variabel merek dan prosesor itu bertipe data string, RAM dan harga itu bertipe data integer. Nah, lalu ini untuk yang fungsi utamanya, untuk yang variabel laptop tadi, ini array, ya ini arraynya yang ini di programnya. Terus ada variabel n, terus i itu bertipe data integer, terus variabel cari itu bertipe data string. Nah, lalu ini begin, isi dari yang programnya itu ini menginput variabel n, lalu melakukan perulangan for i itu menyimpan 0, terus ini untuk kondisinya n kurang 1, terus begin ini perlu sih. Nah, terus ini pengguna itu menginput merek, terus prosesor, RAM, dan juga harga. Lalu melakukan proses I menyimpan I ditambah 1, lalu ini N4 akhir dari for-nya. Terus ini read cari itu menginput variabel cari. Terus ini for melakukan perulangan for untuk yang merek ini tadi. Jika merek ini sama dengan yang dicari, maka akan menampilkan ke outputnya itu si mereknya, lalu akan menampilkan ke atau proses dari yang fungsi harga akhir tadi dengan parameter L itu indeks 1. Nah, lalu and if akhir dari if-nya, lalu melakukan proses I itu menyimpan I ditambah 1, lalu N4 akhir dari for, lalu ini akhir dari yang fungsi utamanya. Nah, ini untuk yang fungsi harga akhirnya, itu yang laptop ini kan menyimpan 1. Kok menyimpan 1 sih? Yang laptop ini tuh menyimpan L dari yang inisialisasi itu tadi. Ini berarti data float. Terus di dalamnya itu melakukan kondisi if jika L.RAM jika RAM ini kurang dari sama dengan 8, maka return mengembalikan nilai harga itu ditambah dengan hasil dari 0,05 dikali harga. Tapi jika salah, maka dia akan return mengembalikan nilai
lalu harga ditambah dengan 0,10 dikali dengan harga, lalu akhir dari if dan selesai untuk pseudocode-nya. Nah, lanjut ke program C++ nya. Hashtag include iostream itu seperti biasa untuk agar bisa menggunakan cout, cin, dan enlan. Lalu untuk using namespace std agar penggunaan standar itu lebih sederhana. Terus untuk struct itu ada struct laptop, itu laptop tuh nama structnya. Lalu isi dari structnya itu ada merek dan prosesor itu bertipe data string. Terus untuk RAM dan harga itu bertipe data integer. Nah, lanjut ke fungsi yang selanjutnya, yaitu harga akhir dengan tipe data fungsinya itu float. Terus parameternya itu laptop si struct ini dengan menginisialisasikannya itu dengan L. Nah, lalu di dalamnya itu ada if, kondisi if jika RAM itu kurang dari sama dengan 8, maka dia akan mengembalikan nilai, lalu harga itu ditambah dengan hasil dari 0,05 dikali dengan harga. Lalu jika kondisi itu salah, maka dia akan mengembalikan nilai, lalu harga itu ditambah dengan hasil dari 0,10 dikali dengan harga. Nah, lalu ke fungsi utamanya yaitu laptop dengan ada array L, itu L tadi itu dari yang inisialisasi si struct tadi dengan indeksnya itu ada 100. Terus ada variabel n dan i itu bertipe data integer, lalu variabel cari itu bertipe data string. Lalu menggunakan cout untuk menampilkan di outputnya jumlah laptop itu dimasukkan oleh pengguna, dibaca dengan program itu ke variabel n, lalu melakukan perulangan for itu dengan inisialisasi i sama dengan 0, terus kondisinya itu i kurang dari n, lalu dengan perubahannya itu i ditambah dengan 1. Nah, lalu si pengguna itu nanti memasukkan lagi merek laptopnya, terus prosesor, lalu RAM, dan juga harganya. Nah, setelah itu saat si kondisi for-nya itu sudah tidak memenuhi lagi, maka dia akan melakukan cout cari merek, itu akan menampilkan di outputnya itu cari merek, terus nanti akan terinput oleh programnya itu ke variabel cari, lalu melakukan for lagi, perulangan for dengan inisialisasi i sama dengan 0, lalu dengan kondisinya itu i kurang dari n, lalu i dengan perubahan i ditambah dengan 1, terus melakukan kondisi if jika si inisialisasi laptop tadi L terus dengan indeks i terus di merek itu sama dengan cari, maka dia akan menampilkan di outputnya itu merek terus spasi terus hasil dari yang harga akhir tadi, lalu selesai. Nah, itu untuk programnya. Lalu untuk outputnya kita masukin jumlah laptopnya 2, kita besarin dulu. Terus merek laptopnya Lenovo, prosesornya i7 prosesor bukan sih, RAM-nya 16, terus harganya 11.200.000 misalnya, 11.300. Terus merek ini yang selanjutnya misalnya Asus, prosesornya i3, RAM-nya 8, harganya 5 juta.
Oh, cuma dua ya dimasukin. Terus misal ini data di toko laptopnya, terus penggunanya itu mau mencari merek tertentu, misalnya maunya Lenovo. Nah, salah. Ih, ngulang lagi. Bentar. Jumlah laptopnya tiga aja lah. Lenovo, terus prosesornya. Itu aja tuh prosesor bukan sih? 7 terus RAM-nya tadi berapa, 16, harganya 11.200.000 tuh. Terus merek yang lain itu Asus dengan prosesornya tadi i3, terus RAM-nya 8, harganya 5 juta. Terus merek yang lainnya merek HP, prosesornya itu juga, RAM-nya RAM-nya harganya 8.900.000. Terus si pengguna tadi itu mau mencari laptop di toko itu dengan merek tertentu gitu. Nah, lalu dia maunya Lenovo. Sebutkan. Nah, kebanyakan ya ternyata. Nah, intinya nanti akan keluarnya itu merek dari laptopnya, lalu harga dari laptopnya yang sudah ditambahkan dengan pajak begitu. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan lampiran soal nomor 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.